Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Safira Azahra dengan NIM 069 dan rekan saya Safira Siti Azahra dengan NIM 075 yang berhalangan untuk on-cam dikarenakan ada kendala dan jaringannya buruk. Perkenalkan, nama saya Ana Karisma dengan NIM 097. Perkenalkan, nama saya Iviana Nur Aulia dengan NIM 098. Baik, langsung kita mulai saja ke presentasi. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak atau tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Selanjutnya, yakni konsep dasar ideologi. 1. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara menurut Lemhanas 1995. 2. Menurut Saryanti 1982, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. 3. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014. Dalam pandangan Ribaru 1986, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur. Yang pertama yaitu pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua yaitu rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Kemudian, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Kemudian, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. selanjutnya yaitu dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Realitas mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lalu idealisme, yaitu kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalam mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya. Sehingga gagasan-gagasan pokok yang terkandung dalamnya benar-benar diyakini. Lalu ada juga fleksibilitas, yaitu mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menurut pasal 2002 pasal 3 sampai 34. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014. Lalu selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu 1. Visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Kedua, visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN.
Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kelebihan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx 1918 sampai 1883. Tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi dan atas alat produksi yang dihapusnya sebagai pembagian kerja. Kemudian, ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis, yang mana sebagai makhluk individu yang bebas, manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia yang lainnya, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama negara. Yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Hal ini tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajiban terhadap masyarakat. Kemudian, komunisme yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukannya individualitas. Individualisme merupakan sumber pendekatan rakat. Hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif, individualisme diganti sosialisme komunis. Lalu, dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar buruh. Lalu, pada awalnya, secara kuasilitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam kehidupan bernegara. Kemudian, ideologi Pancasila. Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang pada awalnya. Secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ketiga, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Fathers setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Menurut Van Magnus Suzeno 1987, hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama.
Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan, sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Kemudian, sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Contohnya yaitu dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berdasarkan dengan jati diri bangsa Indonesia. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan secara terus-menerus. Sekian Baik, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.